Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trisul Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Kali ini gue mau bahas koin yang banyak di request oleh teman-teman. Koin ini menurut gue bisa menjadi saingan dari Cardano maupun Polkadot, karena tujuan diciptakan koin itu kurang lebih mirip-mirip dengan Cardano dan juga Polkadot. Nah, tetapi bedanya menurut gue, koin ini masih belum mencapai potensi yang sesungguhnya. Jadi kemungkinan naiknya itu menurut gue lebih tinggi dibandingkan Cardano maupun Polkadot ya. Teman-teman bisa tebak itu apa? Ya, koin Zilliqa atau koin ZIL. Sekarang kita akan langsung kupas tuntas aja kenapa Zilliqa itu bagus, tujuannya seperti apa, kita lihat websitenya, dan kenapa akhir-akhir ini harga Zilliqa bisa dibilang naik atau dalam tren yang bullish. Langsung aja kita ke laptop. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gua punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gua tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi ebooknya di sini ya. Nah, ebook yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini. Dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini terbatas. Nah, teman-teman, kita mungkin bisa mulai dari bahas fundamentalnya sebentar aja ya. Nah, inti dari si Zilliqa ini teman-teman bisa langsung lihat di websitenya, Catalyzing Open Commerce. Nah, di sini powering ZILSTAR is powered by Zilliqa's high performance, high security blockchain dan teknologi. Ya, kurang lebih seperti blockchain dan juga koin-koin terkenal lainnya yang pastinya high security dan high performance, juga high blockchain teknologi. Dan di sini dibilang at Zilliqa we leverage on our Silicon Smooth, speedy and cost-effective blockchain platform to catalyze and transform digital infrastructure across all global communities and industries. Intinya memang mereka ingin menjadi platform blockchain yang lebih murah, lebih cepat, dan juga lebih efektif untuk mengkatalisasi transform digital infrastruktur di dunia ini. Kurang lebih seperti itu, dan menurut gue yang salah satu dari ciri khas Zilliqa ini adalah yang ini ya. We are committed, atau mereka berkomit untuk delivering scalable and secure platform for developers and enterprises who wish to build decentralized application. Nah, jadi biasanya Zilliqa itu yang paling terkenal adalah scalable-nya ya. Jadi dia memakai teknologi yang namanya sharding. Jadi di sini sebenarnya intinya Zilliqa membuat sebuah mini-mini blockchain untuk mempercepat transaksi yang dinamakan sharding, teman-teman. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa pelajari tentang sharding itu apa, tapi kalau di sini gue bakal bilang pokoknya si sharding ini mempercepat transaksi dan juga jadinya lebih scalable. Maksudnya lebih scalable gimana? Jadinya mau berapapun transaksi yang ada, dia akan tetap cepat. Beda dari Ethereum, Bitcoin yang semakin lama semakin besar jaringannya dan semakin lambat proses transaksinya. Nah, sebenarnya masalah itu memang sudah banyak koin atau jaringan yang mulai mencarikan solusinya seperti Cardano dan juga Polkadot, yang mana masing-masing mempunyai tujuan yang mirip-mirip dengan si Zilliqa ini. Nah, justru itu karena kita lihat ada sebuah kemiripan, jadi menurut gue si Zilliqa ini punya potensi yang bagus yang kurang lebih seimbang dengan Cardano dan juga Polkadot untuk kedepannya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingannya di sini ya. Mungkin salah satu keunggulan Zilliqa dibandingin dengan Cardano ataupun Bitcoin, Ethereum ataupun Tezos gitu, ataupun koin-koin lainnya, mungkin teman-teman bisa lihat di sini adalah transaction throughput-nya, jadi TPS-nya ya. Jadi kalau Zilliqa itu bisa mencapai 2.828 transaksi per second, kalau Bitcoin hanya 7, teman-teman.
Dan Ethereum 15 lebih baik dari Bitcoin tapi tetap aja sedikit, dan Tezos itu bisa 50 transaksi per second, dan kalau Cardano 250 transaction per second. Dan menurut gua ini Zilliqa lebih bagus lagi dibandingin Cardano ya untuk masalah transaction throughputnya. TPS-nya lebih tinggi dibandingkan Cardano. Tapi apakah ada koin lain yang lebih tinggi dari Zilliqa? Ya ada, tapi menurut gue ini udah merupakan salah satu poin keunggulan dari si Zilliqa itu sendiri. Walaupun Zilliqa ini masih belum semahal Cardano, Bitcoin, Ethereum maupun Tezos, menurut gue ini justru potensi yang bagus karena kita akan mencari token blockchain yang bagus tapi masih murah kan harganya. Nah, menurut gue ini Zilliqa adalah salah satunya, teman-teman. Dan kalau kita lihat di coinmarketcap.com, bisa aja kita bahas pesaing-pesaingnya ya. Misalnya tadi Cardano itu udah di peringkat 3 coinmarketcap.com, dan juga kalau Polkadot itu ada di peringkat 9 coinmarketcap.com. Nah, kalau Zilliqa ini masih ada di mana ya? Nah, Zilliqa masih ada di peringkat 78 di coinmarketcap.com. Artinya kalau kita lihat di sini, teman-teman jangan lihat oh peringkatnya kok masih jelek, gua akan tunggu dia peringkat sampai 10 besar dulu. Nah, kalau menurut gue itu pola pikir yang salah, karena itu artinya kita terlambat. Kita lihat si Zilliqa-nya udah naik dulu harganya, baru kita ikutan. Kalau menurut gue justru investasi yang tepat adalah ketika kita mencari koin yang masih belum mahal, lalu kita sudah investasi di sana gitu. Kita sudah bersiap-siap jika si Zilliqa ini akan naik. Nah, tetapi sebelum kita berinvestasi, terutama pada koin-koin yang belum terbukti kebagusannya, ini Zilliqa sebenarnya kan udah masuk 100 besar ya, jadi sebenarnya sudah cukup bagus. Tapi dia masih butuh lebih banyak konfirmasi lagi. Beda dengan Cardano dan Polkadot yang udah masuk top 10, itu sudah bisa dipastikan kalau koin itu udah koin bagus lah. Kalau Zilliqa sendiri, perlu kita lihat projectnya lebih jauh untuk memastikan apakah benar, apakah Zilliqa ini layak masuk ke top 10 coinmarketcap.com atau enggak. Nah, kita bisa lihat dari Twitternya ya teman-teman. Nah, kalau di Twitternya semakin lama semakin banyak project, semakin banyak kerjasama, artinya memang si Zilliqa ini bertumbuh jaringannya. Nah, kalau kita lihat di sini Zilliqa ya. Nah, di sini masih update ya, Zilliqa monthly newsletter. Jadi dia akan selalu update ya. Di sini kita lihat udah bagus. Lalu di sini Zilliqa kerjasama dengan Fitness Wellness Upbuild. Lalu di sini ada lagi ya. Oke, ini apa nih? Exchanging value through simplicity NFT. Oke, ini Zilliqa bakal punya NFT marketplace sendiri ya. Ini menurut gue ini salah satu berita yang bagus ya tentang NFT ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang NFT. Tapi kita coba lihat dulu apakah ada project-project lainnya selain NFT. Oke, kita lihat di sini ya, kerjasama dengan Demons, kerjasama dengan, ini berita tentang NFT lagi, ini kerjasama dengan Block Works Out dan Cryptomania, ini kerjasama dengan Swiss CEO. Yang kalau kita lihat di sini berarti project-projectnya semakin lama semakin banyak ya, ekosistemnya berarti bertumbuh di Zilliqa ini. Berarti menurut gue ini udah cukup oke lah. Bisa kelihatan kalau Zilliqa ini serius dan juga ekosistemnya semakin lama semakin membesar. Nah, sekarang kita akan bahas tentang NFT-nya ya, karena salah satu yang membuat harga si Zilliqa ini naik cukup pesat belakangan ini adalah projectnya yang NFT ini. Kita lihat nih bahkan sampai masuk ke BSC News ya tentang upgrade to mainnet and NFTs. Ini menurut gua bisa menjadi katalis yang membuat Zilliqa lebih populer di masyarakat, yang artinya ini bisa meningkatkan harga dari koin Zil itu sendiri. Nah, buat teman-teman mungkin yang sekilas yang masih belum tahu kenapa NFT ini bisa membuat si Zilliqa menjadi lebih terkenal, populer, dan jadi lebih cepat naik harganya. Nah, karena kalau teman-teman bayangin NFT itu sebenarnya apa sih? Ini buat teman-teman yang belum ngerti ya, gue akan sedikit bahas tentang non-fungible token atau NFT. Teman-teman bisa lihat gambar ini. Kalau fungible itu artinya bisa ditukarkan teman-teman sama uang. Artinya nilainya itu bisa ditukarkan dengan uang lainnya. Misalnya kayak uang rupiah. Pertanyaannya gini, kalau teman-teman punya uang 10.000 rupiah di kantong, adiknya teman-teman itu punya uang 10.000 rupiah juga. Nah, kalau teman-teman tukerin bisa nggak 10.000 dengan 10.000-nya? Apakah nilainya akan tetap sama atau enggak? Tetap sama kan? Yang penting uangnya sama-sama 10.000. Mau teman-teman tukerin ke 10.000 lainnya sama aja. Nah, itu yang namanya fungible. Sama seperti Bitcoin juga, dia punya nilai yang pasti. Itu Bitcoin harganya 1 Bitcoin. Kayak gitu teman-teman. Ada nilainya, 1 Bitcoin sama dengan 1 Bitcoin. Atau 5 Bitcoin sama dengan 5 Bitcoin. Seperti itu. Dia nggak akan tiba-tiba nambah, nggak akan tiba-tiba berkurang gitu. Pokoknya ya 1 Bitcoin, 1 Bitcoin. Nah, kalau misalnya non-fungible itu kalau misalnya di physical ya,
yang secara fisik bisa kita lihat itu kayak lukisan nih teman-teman. Bisa lihat di sini ada lukisan. Misalnya ada lukisan harganya bisa tiba-tiba 100 juta, 500 juta. Jadi nggak ada harga yang pasti untuk satu buah lukisan. Tergantung adanya permintaan teman-teman. Sama seperti kalau di dunia digital ada yang namanya NFT, non-fungible token. Artinya tokennya itu juga unik seperti lukisan ini. Dia unik dan artinya dia bisa bernilai berapapun tergantung banyak yang nyari atau enggak. Dan menurut gua teknologi NFT ini justru akan bagus ya ke depannya karena si NFT ini kurang lebih seperti memunculkan sebuah copyright akan suatu gambar lah. Karena kan NFT ini penting karena dia menunjukkan kepemilikan suatu aset digital, teman-teman. Karena biasanya aset digital kan kita bisa copy paste. Nah, sekarang dengan adanya NFT ini, aset digital bisa kita bikin ada ownership-nya, ada kepemilikannya. Dan nggak bisa di copy paste gitu, teman-teman. Nah, makanya itu menurut gua kerennya teknologi NFT ini. Yang mana itu kan selalu menjadi masalah kita kan di dunia ini. Masalah kita banyak yang plagiat, banyak yang copy-copy hasil karya kita. Apalagi di dunia digital itu lebih parah lagi. Nah, makanya dengan adanya teknologi NFT ini menurut gue ini adalah cikal bakal teknologi masa depan untuk mengatasi yang namanya plagiarisme. Menurut gue ini makanya potensinya bagus banget di masa depan untuk Zilliqa karena Zilliqa sendiri akhirnya mulai mengembangkan marketplace NFT-nya sendiri. Oke, sekilas itu aja tentang NFT. Kalau teman-teman mau tahu tentang NFT lebih lanjut, teman-teman bisa cari sendiri di Google. Cari tahu tentang apa itu non-fungible token. Nah, mungkin itu aja tentang non-fungible token dan juga tentang Zilliqa secara fundamental. Kita langsung aja ke harganya, teman-teman, karena biasanya ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu. Nah, untuk harga Zilliqa sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Seperti yang udah gue bilang kemarin, kalau Zilliqa itu akhir-akhir ini naik dengan pesat ya. Itu karena Zilliqa mengembangkan NFT marketplace-nya sendiri. Nah, untuk prediksi harga kedepannya seperti apa ya, teman-teman tahu sendiri ini kelihatannya kalau Zilliqa ini sebenarnya ada di uptrend atau trennya sedang naik. Nah, menurut gua kalau kita lihat dari chart ini ya, ini sebenarnya chartnya masih belum jadi ya hijaunya. Jadi ada kemungkinan si Zilliqa ini masih bisa naik lagi ke atas ya. Kalau menurut gua si Zilliqa ini bisa naik dulu sampai ke daerah sini ya, teman-teman. Nah, baru setelah dia sampai ke sini, dia akan koreksi, teman-teman, sampai 0,14 dolar. Yang berarti kalau kita hitung sampai sana, itu dia akan koreksi kembali sampai ke titik ini, teman-teman, antara 0,5 sampai 0,6. Yang artinya dia bisa, nanti dia setelah naik situ, dia bisa turun sampai ke sini, teman-teman. 0,11 dolar ada di sini koreksinya. Ini koreksi paling maksimal menurut gua. Jadi kalau menurut gua sih harga terbaik untuk beli di harga paling bawah itu ada di harga 0,11 isi 728 dolar. Tapi nggak menutup kemungkinan jika dia sudah memantul dulu sebelum sampai ke harga ini. Jadi teman-teman selalu lihat dan pantau harga market, teman-teman pantau beritanya juga. Karena kita nggak ada yang tahu dia bisa turun sampai mana dulu atau koreksi dulu. Buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan dan pengen investasi jangka panjang, teman-teman bisa beli kapanpun teman-teman mau, selama teman-teman siap dan juga siap menerima risikonya ya. Dan sekarang kalau dia naik, pertanyaannya dia naik sampai mana? Nah, untuk naik sampai mana kita bisa lihat dari resistance yang ada di sebelumnya. Menurut gua dia kemungkinan itu bisa naik sampai ke beberapa resistance ini, teman-teman. Dimana resistance yang pertama itu ada di 0,18 dolar, terus yang kedua ada di 0,207 dolar ya kira-kira di sini. Dan yang ketiga itu ada di 0,25 dolar. Jadi dia akan mengalami beberapa benturan resistance di sini, teman-teman. Dan menurut gua di tahun 2021 dia bisa mencapai all time high-nya kembali ya, teman-teman. Atau bahkan kalau dia melebihi all time high-nya kembali, itu dia bisa mencapai 0,38 dolar sampai ke 0,58 dolar. Ya kurang lebih dia bisa sampai di 0,5 dolar lah, teman-teman. Ini kalau dia naik terus melebihi all time high-nya dan semua harga cryptocurrency lainnya juga naik, terutama Bitcoin dan juga jaringan Ethereum tentunya. Nah, itu kalau berdasarkan prediksi gua ya, kenaikan ZIL bisa sampai seperti itu. Nah, kalau prediksi dari para ahli gimana? Nah, ini gua ambil lagi dari coinquora.com dengan judulnya Zilliqa Price Prediction. Will ZIL price hit $1 in 2021? Jadi apakah Zilliqa bisa menyentuh harga $1 di tahun 2021 ini? Artinya kenaikannya bisa sampai
10 kali lipat ya teman-teman, karena harga sekarang kan 0,13 dolar ya, kurang lebih di dekat-dekat 0,1 dolar. Jadi gampangnya naik 1000% teman-teman. Nah, kita langsung aja lihat ke prediksi harganya. Di sini kalau berdasarkan koin Quora di tahun 2021 dia akan menyentuh di 0,25 dolar atau mungkin lebih tinggi. Dan meanwhile our long term ZIL price prediction 2021 is bullish. Jadi karena memang chartnya itu sedang bullish, jadi possibility yang terbesarnya adalah dia bisa mencapai all time high-nya di 0,25 dolar tadi ya. Jadi ya ini kurang lebih mirip dengan prediksi gua yang tadi. Itu paling tingginya memang ada di 0,25 dolar. Sedangkan di tahun 2022 prediksi dari coinquora.com ini ya dia bisa mencapai harga 1,5 dolar sampai 2 dolar. Artinya dia bisa naik sampai kurang lebih ya 10 kali lipatnya lagi ya teman-teman di tahun 2022. Dan di tahun 2023 dia bisa mencapai level 4 dolar, di tahun 2024 bisa mencapai 6,5 dolar, dan di 2025 bisa mencapai 8 dolar. Kalau kita hitung-hitung dengan harga yang sekarang ya 0,13 dolar dan juga di harga prediksi tahun 2025 itu berarti kenaikannya bisa sampai 60 sampai 70 kali lipat teman-teman. Yang artinya menurut gua koin Zilliqa ini berpotensi untuk mendatangkan profit yang cukup besar buat kita-kita ya. Di sini ada conclusionnya juga, ZIL has a bright future ahead of it in 2021. Jadi ya Zilliqa itu punya masa depan cerah ya, karena kita melihat ekosistemnya juga selalu bertumbuh. Dan ya kalau misalnya pertanyaannya apakah dia bisa mencapai 1 dolar atau enggak di tahun 2021, ya jawabannya kita tergantung market. Apakah memang market mendukung banyak sekali yang ingin memiliki ZIL atau enggak. Kita sebenarnya nggak ada yang tahu harga ZIL sebenarnya akan naik atau enggak. Yang pastinya kalau teman-teman ingin menjadi investor, yang terpenting bukan memastikan apakah harganya akan naik di esok hari atau enggak, tapi teman-teman lihat potensinya. Apakah dia fundamentalnya bagus, apakah dia jaringannya semakin lama semakin membesar, apakah perkembangannya juga bagus. Baru dari situ kita bisa lihat prospek ke masa depan, oke gua akan beli. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan bukan mencari tahu koin manakah yang akan naik ya, karena itu nggak ada yang tahu teman-teman. Tapi yang harusnya kita cari tahu, yang bisa kita cari tahu adalah koin mana yang fundamentalnya masih bagus, harganya masih murah, dan potensinya di masa depan itu luar biasa. Jadi buat teman-teman jangan sampai tergoda ingin cepat kaya. Di sini teman-teman lebih baik melakukan riset, teman-teman belajar untuk menentukan koin mana yang menurut teman-teman itu paling banyak manfaatnya, paling bagus. Baru di situ kita bisa prediksi harganya akan naik atau enggak gitu teman-teman. Nah mungkin itu aja dari gua. Semoga analisis dari gua bisa membantu mengedukasi teman-teman untuk koin Zilliqa ini. Yang pastinya apapun investasinya itu adalah tanggung jawab teman-teman. Ini semua hanyalah pendapat pribadi gua dan teman-teman harus menjaga uang teman-teman dengan baik. Lakukan riset sebelum teman-teman membeli koin yang teman-teman inginkan dan jangan cuma ikut-ikutan. Kalau teman-teman ingin diskusi tentang koin Zilliqa ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, ataupun teman-teman punya rekomendasi koin yang ingin dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan video pembahasan token-token terbaru yang ada potensi untuk di-pump, teman-teman. Thanks for watching, gue Hentitan dan gue pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan!